kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. Sing my soul, my Savior God. May we sing how great You are. How great, how great. Sing my soul, my Savior God. Yes, God. Sing my soul, my Savior God. See how great You are. How great, how great. My Savior God. How great You Salam sejahtera dimanapun Anda berada, pemuda-pemudi yang saya kasih, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa saya katakan pemuda dan pemudi? Karena khotbah topik perkawinan lebih cocok untuk Anda. Nah, karena khotbah saya untuk para pemuda-pemudi, makanya saya pembawaan juga agak santai, hanya pakai baju batik lengan pendek yang menyesuaikan dengan kondisi muda-mudi, kondisi zaman. Oke. Nah, kita akan tetap mengupas topik tentang pernikahan.
Karena topik ini sudah saya siapkan, episodenya itu ada 5 atau 6. Dan masih bisa berkembang terus episode-episodenya. Karena saya berpikir kehidupan pernikahan itu sangat-sangat penting. Apalagi pada akhir zaman seperti ini, di mana pernikahan manusia itu akan mengalami kekacauan. Anda lihat bagaimana kacaunya dunia pernikahan pada zaman sekarang, di mana LGBT sudah diakui 30-an negara. Artinya, kehancuran pernikahan itu sudah benar-benar terjadi. Bukan di ambang pintu lagi, tapi sudah benar-benar terjadi. Nah, kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya langsung, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Lagu pertama, Pohon di Tepi Air. Satu lukisan, satu gambaran bahwa pohon yang hidup di tepi air itu mendapatkan sumber air dan sumber makanan yang sangat baik untuk pertumbuhan pohon itu. Sehingga pohon itu akan tumbuh dengan rimbun. Nah, itu satu gambaran tentang kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan mengalir dan terus mengalir karena kita ada di tepi sumber air, yaitu di sungai ataupun di tempat yang ada oase. Sehingga pohon itu bertumbuh subur. Ibarat kita di pohon tersebut. Lalu yang kedua, pelangi sehabis hujan. Satu gambaran. Cuaca sebelum hujan itu mungkin mendung, petir setelah hujan. Kita bisa nikmati hujannya itu, kita bisa minum, tapi setelah itu muncul sebuah pelangi yang indah. Artinya kadang-kadang di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan kita ada badai, ada petir, ada cuaca yang buruk. Tapi percayalah suatu saat pelangi akan muncul, betapa indahnya. Karena itu lagu yang ketiga, Jadikan Aku Indah. Tuhan ingin pakai hidupmu. Tuhan ingin pakai perkeluargamu. Tuhan ingin pakai pernikahanmu menjadi kemuliaan Tuhan. Sehingga hidupmu akan indah di mata Tuhan. Kita dengarkan 3 lagu ini. Mari Pak Pendeta Jonathan, kami persilahkan. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan.
sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saya percaya ada lagu yang mungkin sudah Anda hafal. Karena beliau ini pencipta lagu. Ada 4.000-an lagu yang beliau ciptakan dan banyak lagu yang sudah menjadi hit. Misalnya salah satunya Pelangi Sehabis Hujan. Itu lagunya juga enak didengar. Mungkin Anda bisa lagu tersebut. Oke, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami juru selamat, kami yang hidup, Allah kami yang esa, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai memimpin kami, sehingga episode demi episode dari topik perkawinan sudah kami kupas, sudah kami siapkan, supaya umat-Mu baik di Indonesia maupun di luar negeri, mereka bisa belajar tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan pernikahan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu agar pernikahan yang dijalani oleh kami maupun oleh anak-anak kami, oleh jemaat kami adalah pernikahan yang Engkau berkati. Nah, bagaimana supaya pernikahan itu bisa diberkati? Maka kami harus mengerti tentang pernikahan Kristiani agar sesuai dengan firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami, supaya kami memahami kehendak-Mu, sehingga kami menikah adalah untuk kemuliaan-Mu. Demikian doa permohonan kami, dan siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tema pernikahan, tapi judul yang baru, judul atau topik yang baru, yaitu tujuan pernikahan. Ini yang akan kita kupas pada hari ini. Banyak muda-mudi di gereja saya, mereka secara umur itu sudah waktunya untuk mendapatkan pasangan. Akhirnya kadang-kadang saya kumpulkan mereka ngobrol-ngobrol sambil santai-santai, minum-minum. Saya tanya, gimana pacar kalian? Atau sudah dapat pasangan belum? Nah, ada saja di antara mereka yang nyeletuk. Pak Pendeta, emangnya zaman sekarang itu menikah itu masih wajib nggak sih? Artinya, harus nggak sih menikah saya sebagai orang Kristen? Nah, menurut Anda bagaimana? Mungkin Anda yang sedang mendengarkan khotbah saat ini juga punya pikiran yang sama. Apakah sebagai orang Kristen harus menikah? Kalau saya tidak menikah, boleh nggak? Melanggar firman nggak? Kalau saya tidak menikah, mempengaruhi keselamatan saya nggak? Nah, hari ini kita akan kupas secara tuntas tujuan pernikahan. Apakah pernikahan itu wajib atau tidak wajib? Oke? Lalu kalau wajib, apa yang harus kita lakukan di dalam pernikahan itu agar tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia pasti punya tujuan. Gak mungkin dong melakukan sesuatu tanpa tujuan. Apapun juga. Misalnya kita sekolah. Bukan karena pengangguran lalu kita sekolah. Kita pasti punya tujuan apapun yang kita lakukan. Kalau engkau melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu berarti engkau melakukan sesuatu seakan-akan di dalam mimpi. Tanpa tujuan, tanpa sasaran. Bahkan setiap hari, begitu kita bangun pagi, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Tujuan kita ngapain. Misalnya, Anda berjalan nih. Anda pergi ke satu tempat. Sebelum engkau menuju tempat itu, seringkali ada istilah on the way. Engkau kan sudah harus punya tujuan dulu. Jangan sampai engkau sudah jalan di tengah jalan, baru sadar. Loh, ini aku mau kemana ya? Kan aneh Bapak Ibu, artinya Anda punya masalah dengan kejiwaan. Yang tidak punya tujuan adalah orang yang punya masalah kejiwaan. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, kita kan orang normal, Anda orang normal. Jadi ketika lakukan apapun pasti Anda punya tujuan. Ketika kita di jalanan, sebelum kita jalan kita sudah punya tujuan. Saya mau kemana? Benar ya? Dan demikian pula, apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan. Ketika berbicara tujuan, Tuhan pun dalam melakukan segala sesuatu punya tujuannya. Dengan kata lain, Tuhan tidak asal bertindak. Tuhan tidak asal bekerja. Tetapi dia memiliki rancangan yang jelas. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya 55 ayat 8-9.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Perhatikan di sini, rancangan dan jalan. Rancangan itu adalah rencana. Berarti sebelum melakukan sesuatu, Tuhan tuh sudah punya rencana dulu. Dan rencana Tuhan itu bersifat jangka panjang. Kalau kita kan rencana kita kan hanya sewaktu kita hidup. Nggak mungkin dong sebelum kita lahir kita sudah punya rancangan. Atau setelah mati kita punya rancangan. Nggak. Waktu kita hidup punya rencana. Tapi Tuhan tidak demikian. Dari awal menciptakan dunia sampai dunia hancur, Tuhan sudah men-setting satu rencana besar. Bahkan begitu manusia diciptakan, Tuhan sudah punya rencana ke depan. Misalnya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah mempersiapkan. Jadi rencana menghadirkan Yesus Kristus ke dunia ketika kejadian pasal 3 Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah punya rencana jangka panjang penyelamatan, yaitu menggunakan darah, dan akhirnya muncullah Yesus Kristus. Itu rancangan Tuhan jauh ribuan tahun. Karena Dia itu adalah Allah yang tidak dibatasi waktu, yang mengontrol waktu. Nah, kemudian jalanku. Jalan itu berbicara cara, teknik. Artinya ketika Tuhan sudah punya rancangan, maka Tuhan punya cara. Cara Tuhan seringkali berbeda dengan kita. Tujuan Tuhan seringkali berbeda dengan kita. Demikian pula di dalam pernikahan. Mungkin Tuhan punya rancangan, punya tujuan di dalam pernikahan umat manusia. Tapi apakah tujuan pernikahan tersebut sama dengan yang Tuhan kehendaki atau tidak? Kalau engkau menikah dan sesuai dengan tujuan rancangan yang Tuhan inginkan, maka pernikahanmu itu pasti baik, pasti bahagia. Lalu apa sih tujuan dari pernikahan? Nah, inilah yang akan kita kupas pada kebenaran firman Tuhan hari ini. Apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini pasti sangat baik dan sempurna adanya. Karena itu selama 6 hari penciptaan, selalu ada kalimat yang diucapkan Allah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya, apa yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Sempurna adanya. Karena yang menciptakannya itu sempurna. Apapun yang diciptakan Tuhan, pasti punya tujuan. Pasti punya sasaran. Lihat Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Berarti apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan ciptakan, kalau menurut kita nggak ada gunanya, tapi bagi Tuhan, Tuhan berguna. Contoh. Nyamuk. Anda pernah digigit nyamuk? Pernah kena demam berdarah? Bagi kita, nyamuk ngapain ya? Untuk apa sih Tuhan ciptakan nyamuk? Satu kali waktu kami sharing di gereja dengan anak-anak muda, kebetulan kami sharing itu di satu tempat kafe. Nah, tempat kami ngobrol-ngobrol anak muda malam hari itu banyak nyamuk. Tepuk sini, tepuk sana. Akhirnya satu anak muda tanya kepada saya, Pak Pendeta, Tuhan menciptakan sesuatu ada manfaatnya, benar nggak? Ya, kalau gitu Tuhan ciptakan nyamuk, manfaatnya apa ya? Yang saya tahu kita repot hari ini, tepuk sini, tepuk sana. Benar nggak? Tuhan ciptakan nyamuk untuk apa ya? Menurut kita nggak ada manfaatnya. Tapi menurut Tuhan belum tentu tidak ada manfaatnya, betul nggak? Lalu ada satu anak muda saya, orangnya memang lucu. Dan kalau suka nyeletuk itu, suka memang bikin ketawa. Akhirnya yang nyeletuk itu berkata, sebenarnya Tuhan ciptakan nyamuk dulu itu menghukum Mesir. Benar nggak? Makanya nyamuk itu menghukum Mesir, tapi nyamuk sekarang itu adalah dari keturunan di zaman Mesir. Jadi sebelumnya itu nggak ada nyamuk. Benar nggak ya? Alkitabiah nggak? Nah, ini hanya contoh-contohnya. Intinya adalah apapun yang diciptakan Tuhan pasti punya tujuan. Lalu di sini dikatakan bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Termasuk orang jahat pun Tuhan punya tujuan atas kejahatan dia. Bayangkan. Jadi ketika berbicara tentang tujuan itu, misteri tujuan Tuhan. Nah, kita belajar untuk mencari tujuan Tuhan. Termasuk juga tujuan pernikahan itu untuk apa. Nah, kita belajar supaya kita mengerti saya menikah itu tujuannya untuk apa. Dan apakah pernikahan itu tetap harus diwajibkan atau tidak. Betul nggak? Kita renungkan. Menurut Anda, pernikahan itu apakah perintah Allah atau pilihan manusia?
Kalau perintah Allah, Anda tidak menikah, berarti Anda berdosa. Karena tidak memenuhi apa yang Tuhan perintahkan, betul nggak? Nah, kalau pilihan manusia, engkau menikah atau tidak menikah, berarti bukan dosa. Nah, mana yang benar? Oke, mana yang benar? Oke, kita lihat jawabannya. Jadi firman Tuhan itu sudah memberikan jawaban kepada kita. Pernikahan itu adalah perintah. Kita lihat dulu perjanjian lama. Dalam konteks PL atau perjanjian lama, pernikahan itu adalah perintah. Kita lihat dasar ayatnya, Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, ini tujuan Allah. Melalui pernikahan, Allah menghendaki manusia, khususnya Adam dan Hawa itu beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, kalau tidak menikah, bagaimana bisa mendapatkan keturunan? Betul nggak? Anda hidup seorang diri, gimana bisa dapat anak? Oh, saya bisa adopsi Pak Pendeta. Emangnya adopsi yang kau adopsi itu anak siapa? Tetap aja ada orang tuanya, betul nggak? Artinya pernikahan di perjanjian lama itu wajib, itu perintah Tuhan. Supaya ada kelanjutan kehidupan di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena saat itu memang manusia itu baru diciptakan dua orang, Adam dan Hawa. Maka Allah perintahkan, kalian harus menikah. Cuman kalau zaman sekarang, pernikahan itu kan harus ada pemberkatan sebagian. Di zaman dulu nggak ada. Zaman dulu tuh nggak ada seperti ini. Ini kan belakang oleh manusia. Dan Adam dan Hawa, setelah dipertemukan dia hidup. Nggak mungkin Tuhan berkati, jadilah suami istri. Lalu Adam ditanya, apakah engkau mau terima Hawa sebagai pasangan hidupmu dalam suka duka? Nggak ada. Kemarin kita tuh akan belajar tentang Ishak. Minggu yang lalu kita belajar tentang Ishak dijodohkan. Begitu Ribka ketemu sama Ishak, langsung dibawa ke rumah ibunya, jadi istrinya. Nggak ada diadakan upacara pernikahan, nggak ada. Karena intinya adalah mereka jadi suami istri, maka di mata Tuhan itu sudah sah. Oke? Nah, mereka menghasilkan keturunan. Keturunan yang Tuhan berkati karena melalui pernikahan yang sah. Ayat 28, Bapak Ibu coba perhatikan. Khususnya anak pemuda-pemudi perhatikan. Allah perintahkan agar manusia itu memenuhi bumi. Pertanyaannya adalah, sudah tercapai atau belum? Tuhan kan berkata, penuhilah bumi. Masalahnya adalah, sudah tercapai atau belum? Sudah belum? Kalau sudah tercapai, berarti ayat ini nggak berlaku lagi. Benar nggak? Kan Tuhan berkata, penuhilah bumi. Nah, harus Anda bedakan dua hal, yaitu memenuhi bumi dan padati bumi. Tuhan katakan penuhi, bukan padati. Karena jika sudah terlalu padat bumi ini, ingat loh, nggak ada lahan untuk cocok tanam loh. Mau makan apa? Misalnya di negara Singapura, mereka nggak ada cocok tanam karena sudah nggak ada lahan untuk cocok tanam, dan lahan itu sudah terlalu mahal kalau hanya sekedar untuk tanam padi. Yaudah mereka impor padi, impor buah-buahan, tapi mereka kembangkan penghasilan lain berupa wisata, kemudian mereka kembangkan teknologi di Singapura, lalu mereka kembangkan juga tentang bisnis elektronik, lalu kemudian mereka kembangkan properti. Bayangkan satu lahan 100 meter, kalau tanam padi, engkau berapa sih dapat penghasilan dari padi? Tapi kalau dibangun bangunan, di atasnya dijual, itu harganya bisa ribuan kali lipat dari penghasilan yang didapat dari beras. Karena itu mereka tinggal impor. Jadi harus bedakan penuhi bumi dan padati bumi. Menurut saya bumi sudah penuh. Jangan sampai dipadati lagi. Nanti kita nggak dapat tempat untuk nanam buahan, sayuran, dan juga padi. Nah, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, perintah Tuhan, lalu perjanjian baru itu bagaimana? Perjanjian baru, pernikahan itu adalah pilihan. Wah, kayaknya Anda yang tidak mau menikah itu langsung semangat. Oh iya betul Pak, saya memilih tidak mau menikah. Tunggu dulu.
Menikah itu pasti punya tujuan juga, tapi kita lihat dulu deh, oke? Pernikahan itu adalah pilihan. Lihat ayatnya. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sana itu firman Tuhan itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Paulus. Di sana dikatakan tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kata Tuhan, kalau engkau tidak menikah tidak baik. Tapi kata Paulus, adalah baik kalau kamu tidak kawin. Ini kan bentrok. Artinya apa? Perjanjian lama itu perintah, perjanjian baru itu sudah menjadi pilihan. Oke, pilihan. Kenapa saya harus memilih menikah atau tidak menikah? Pasti Anda yang tahu jawabannya. Lalu ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, ini sudah muncul nih salah satu tujuan pernikahan. Manusia kan punya kebutuhan biologis. Kalau engkau bisa menguasai kebutuhan biologismu, engkau tidak menikah, oke saja. Tapi kalau engkau tidak bisa menguasai biologismu, nafsu seksmu kegedean, engkau harus menikah. Kalau tidak, engkau pasti terjebak dalam perzinahan, dalam percabulan. Lalu ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi setelah menikah, tubuhmu adalah milik pasanganmu. Tubuh pasanganmu adalah milikmu. Artinya harus memenuhi kewajiban dalam kebutuhan biologis. Jadi hari ini pernikahan itu adalah pilihan. Nah, lebih jauh kita lihat pilihan itu diungkapkan masih di 1 Korintus 7 ayat 36. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Jadi, ayat 38 artinya pilihan. Engkau mau menikah? Baik, bukan dosa. Engkau tidak menikah, lebih baik dan juga bukan dosa. Karena itu pastor-pastor yang melayani Tuhan di gereja Katolik, mereka ambil keputusan tidak mau menikah. Oh baik, hidup mereka sepenuhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Itu dia, betul. Karena itu anak muda, saya ingin katakan kepada engkau bahwa hari ini menikah atau tidak menikah itu adalah pilihan, bukan paksaan. Lalu jangan Anda berkata, waduh kalau gitu saya ambil keputusan tidak mau menikah saja. Tapi tunggu dulu. Tuhan suruh kita menikah pasti punya alasan. Kita memilih menikah pasti punya alasan. Nah, apa alasan dengan pernikahan itu? Itu yang akan kita kupas pada hari ini. Jadi menikah punya tujuan. Tidak menikah juga punya tujuan. Nah, kedua tujuan itu harus jelas. Ketika engkau ambil keputusan tidak mau menikah, oke saja. Itu bukan dosa, tidak melanggar firman. Dan engkau mau menikah, itu juga oke saja. Bukan dosa. Jadi dua-duanya itu adalah pilihan. Saat ini di bumi dihuni oleh 7 miliar manusia yang bersumber dari satu nenek moyang yang sama. Lihat. Kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang loh. Tuhan menciptakan manusia seluruh muka bumi. Seluruh bangsa hari ini, seluruh negara ada kurang lebih 200 negara. Jumlah penduduknya ke sekitar 7 miliar manusia dengan 3 macam keyakinan. Pertama adalah, kelompok yang pertama adalah tidak percaya adanya Allah, yaitu ateis. Kelompok kedua penyembah Allah jamak. Dan kelompok yang ketiga penyembah Allah tunggal. Tidak ada yang lain. Hanya terbagi menjadi 3 keyakinan.
Semua itu bersumber dari satu orang. Kita lihat Adam plus Hawa. Dari satu orang menjadi 7 miliar manusia. Itu kan luar biasa. Dari Adam kemudian dengan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Memang ayat tadi itu tidak salah. Dari satu orang. Padahal kalau kita lihat di Kejadian pasal yang pertama, Allah ciptakan tuh 2 orang. Ciptakan Adam dan ciptakan Hawa. Tapi kenapa dikatakan satu orang? Karena Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam. Adam itu diciptakan dari tanah, sumber bahannya. Tapi Hawa tidak diciptakan dari tanah. Kalau Hawa juga diciptakan dari tanah, maka Kisah Rasul 17 ayat 26 itu jadi salah. Berarti bukan satu orang tapi 2 orang. Oke. Lihat kembali Kejadian 1 ayat 28. Tuhan berkata, penuhilah bumi. Oke, penuhilah bumi. Nah, yang perlu kita renungkan saat ini adalah Allah menghendaki manusia itu penuhi bumi. Zaman dulu itu kan baru 2 orang, Adam dan Hawa. Allah suruh penuhilah bumi, beranak cuculah. Pertanyaannya, kenapa kalau Allah menghendaki penuhi bumi, Allah tidak ciptakan satu laki-laki 10 wanita? Kenapa ya? Kenapa? Waktu saya kupas ini, ada anak muda berkata, Pak, kalau 10 wanita diciptakan, tulang rusuk Adam tinggal berapa batang, Pak? Karena kan diambil tulang rusuk. Nah, dari tulang rusuk 1 diciptakan 1. Kalau 10 ciptakan dari tulang rusuk Adam, 10 tulang rusuk Adam hilang, Pak. Saya tidak tahu apakah jawabannya serius atau hanya bercanda saja. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, emangnya Tuhan tidak bisa ciptakan harus dari tulang rusuk? Kalau Tuhan punya rencana menciptakan 10 Hawa, udah nggak pakai tulang rusuk, dari tanah. Toh Adam diciptakan dari tanah kok, betul? Ini ada masalah bagi Allah. Bahkan Allah bisa berkata, nggak usah pakai bahan, simsalabim, jadi. Ketika Allah menciptakan binatang, Tuhan berkata, jadilah binatang. Jadi itu binatang. Jadi itu bukan alasan. Lalu kenapa Allah itu hanya ciptakan 1 wanita, 1 pria? Karena dari awal dalam pernikahan itu sebenarnya Tuhan sudah tentukan pernikahan yang Tuhan kehendaki adalah monogami. Bisa tangkap? Hei anak muda, pemuri, jangan punya keinginan menikah lebih dari 1 orang. Dari awal Tuhan ciptakan Adam dan Hawa pun sudah Tuhan tanamkan pernikahan itu monogami. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kalau Tuhan mengizinkan poligami dan sebagainya, Tuhan akan ciptakan 1 Adam 10 Hawa. 10 wanita. Oh cepat tuh. Sehingga Kejadian 1 ayat 28 tuh cepat berkembang biak. Mungkin kalau Tuhan ciptakan 1 perempuan, lalu 1 laki-laki 10 perempuan, bumi hari ini bukan 7 miliar lagi, mungkin 17 miliar. Dan kalau 17 miliar, kayaknya nggak tahu mau tinggal di mana lagi. Karena tanah itu sudah tidak ada tempat untuk kita cocok tanam. Betul nggak? Jadi rencana Tuhan itu sudah dimatangkan Tuhan. Jadi ketika berbicara tentang pernikahan atau perkawinan, ada 3 model perkawinan dan 3 itu masih ada di bumi loh. Pertama adalah poligami. Apa yang maksud dengan poligami? Poligami adalah lalu ada monogami dan ada poliandri. Ada 3 model perkawinan. Poligami itu adalah mereka itu hidup dalam perzinahan. Karena apa? Yang laki-lakinya 1, perempuannya banyak. Dan lawan dari poligami itu adalah poliandri. Yang perempuannya 1, laki-lakinya banyak. Lah Pak Pendeta, emangnya ada gitu? Ada. Salah satunya adalah di India. Ada suku tertentu di India, perempuannya 1, laki-lakinya banyak. Lalu laki-laki yang menikahi perempuan yang 1 ini siapa? Kakak adik. Jadi rupanya itu ada. Jadi 1 keluarga, katakanlah yang laki-laki ada 5. Dan mereka tinggal cari 1 wanita saja. Jadi wanita itu menjadi suami istri dari 5 bersaudara itu. Nah lalu anak siapa? Itu jangan tanya ke saya deh. Karena itu memang kebudayaan mereka. Nah itu namanya poliandri. Tapi saya ingin katakan itu juga hidup dalam perzinahan. Makanya Tuhan tentukan yang benar adalah monogami. Maksud dari monogami adalah 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan sejak awal Tuhan sudah ciptakan pernikahan itu adalah pernikahan monogami. Dan juga Tuhan tidak menciptakan LGBT. Artinya dari awal Tuhan sudah ciptakan ada kelamin ganda. Enggak, itu situasi kondisi terjadi. Kita lihat monogami.
Walaupun pada dalam perjanjian lama terjadi poligami, namun menimbulkan banyak polemik. Banyak polemik. Dan walaupun terjadi poligami, Allah memang seakan-akan tutup mata. Tapi setelah Yesus tampil, lalu Yesus mulai mengajar, Yesus tekankan kembali di Matius 19 ayat 11-12 bahwa yang dikehendaki Allah itu adalah monogami. Jadi mudah-mudi Bapak Ibu, kalau Anda baca kitab suci perjanjian lama, Anda temukan Daud banyak istri, Abraham banyak istri, Musa banyak istri. Jangan kau contoh, walaupun memang sudah tertulis di dalam Alkitab. Itu sudah berlaku masanya. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan izinkan. Okay? Izinkan. Apalagi ketika Anda baca Salomo, istrinya 1001. Wih. Dan Anda mampu banyak duit. Bukan berarti Anda tidak melanggar firman Tuhan. Tetap tidak boleh. Okay? Di zaman sekarang Tuhan Yesus tegaskan kembali. Hanya ada monogami. Kita coba kutip sedikit. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan Yesus mengutip apa yang ditulis oleh Nabi Musa di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istri menjadi satu daging. Artinya Tuhan itu kembali menekankan monogami. Itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernikahan satu laki-laki dan satu perempuan. Ayat 7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika ia menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oke? Lalu ayat 10, murid-murid itu berkata demikian kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri lebih baik jangan kawin. Perhatikan, ternyata murid-murid juga kaget. Di perjanjian lama itu seakan-akan dilonggarkan, boleh kawin cerai. Tapi sejak Yesus tampil, Yesus mulai stop. Yesus katakan, mulai sekarang kalau bukan karena pasanganmu berzina, engkau tidak boleh ceraikan. Kalau engkau ceraikan lalu kawin lagi dengan orang, engkau berzina. Dan hukuman bagi penzina itu adalah neraka. Murid-murid kaget. Waduh, kalau begitu untuk apa kami menikah? Kalau demikian kondisinya. Artinya, kalau engkau mengambil keputusan menikah, engkau harus ikut aturan. Punya beban. Okay? Lalu apa sih tujuan pernikahan itu? Kalau gitu untuk apa menikah? Berarti murid-murid Yesus juga belum tahu tujuan pernikahan. Makanya mereka tanya, kalau begitu untuk apa menikah? Nah kayaknya bahan ini cocok juga untuk murid-muridnya Tuhan Yesus tuh. Oke, untuk apa menikah? Nah kita lihat tujuan pernikahan. Ada 3 tujuan dari pernikahan. Pertama, keturunan. Yang kedua, kebahagiaan. Dan yang ketiga, biologis. Jadi hari ini kita kupas 3 tujuan pernikahan. Bagi Anda yang tidak mau menikah, kalau 3-tiganya Anda bisa lewati, aman, ya sudah, nggak usah menikah. Tapi kalau Anda tidak bisa lewati ketiga tujuan ini, Anda saya katakan harus menikah. Karena Anda jika tidak menikah, Anda akan jatuh di salah satunya. Kita kupas yang pertama. Tujuan pernikahan yang pertama adalah keturunan. Keturunan. Allah memberkati Adam dan Hawa sebagai suami istri dengan harapan agar mereka menghasilkan keturunan.
Kita baca kembali ayat yang sempat kita baca tadi. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan tujuan Tuhan. Allah memberkati mereka dan Allah berfirman, beranak cuculah dan penuhi bumi. Tujuan Tuhan menciptakan bumi ini adalah untuk manusia tinggal. Makanya Allah kenapa menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya? Agar Allah tuh berkuasa di sorga dan bumi. Berkuasa di sorga dalam entitas sesungguhnya dia adalah Allah. Sedangkan berkuasa atas bumi melalui gambarannya. Karena Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Ketika manusia diberikan otoritas menguasai bumi, maka Allah menguasai bumi dalam wujud manusia ciptaannya. Oke? Itu tujuannya. Setelah itu Allah menghendaki manusia berkembang biak. Jadi bukan hanya Adam dan Hawa hidup terus, tapi Allah ingin ada keturunan. Melalui pernikahan itu Allah menghendaki agar manusia menghasilkan keturunan. Oke. Nah, kalau menentang firman Tuhan, itu Tuhan akan ajar. Sehingga ada pernah kasus. Mungkin Anda pernah dengar kasus Onan. Kita lihat kasus Onan. Kejadian pasal 38 ayat 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Nah, ini ada istilah kawin ipar. Jadi zaman dulu itu memang ada aturan seperti itu. Misalnya, saya menikah dengan istri, lalu karena saya sakit atau kecelakaan saya meninggal, maka adik saya itu wajib menikah istri saya. Itu namanya kawin ipar. Nah, kemudian istri saya mengandung anak dari adik saya, maka anak yang dikandung istri saya itu bukan anak adik saya, tapi anak saya. Karena adik saya itu hanya menggantikan tugas saya untuk menghasilkan keturunan bagi saya dan istri saya yang sah. Bisa tangkap? Itu yang namanya kawin ipar. Oke? Makanya di sini ada kasus ketika dia menolak menghasilkan keturunan. Kawinnya mau menghasilkan kewajiban menurunkan keturunan, nggak mau. Tuhan hajar ini anak muda yang bernama Onan. Kita lihat ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Lihat. Nikmatnya mau. Tanggung jawabnya tidak mau. Dia hubungan badan dengan kakak ipar dia, tapi dia tidak menjalankan tugasnya untuk menghasilkan keturunan bagi kakaknya yang sudah meninggal. Makanya Tuhan marah, Tuhan hajar sehingga dia mati. Lihat ayat 10. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Ngeri ya, Tuhan sampai bunuh gara-gara itu. Jadi Tuhan bunuh itu bukan karena dia Onan membuang maninya. Nah, hari ini ada pendeta yang tafsirkan begini. Apakah laki-laki boleh onani, Pak Pendeta? Lalu pendeta kutip ayat ini. Saya katakan ayat ini kurang tepat. Karena apa? Yang dipermasalahkan tuh di sini bukan onaninya. Jadi dari kata nama Onan, maka muncullah istilah onani. Ya, Onan jadi onani. Karena itu yang dipermasalahkan Tuhan di perikop ini adalah Onan tidak menjalankan fungsi atau tanggung jawabnya menghasilkan keturunan bagi kakaknya yang sudah almarhum. Makanya Tuhan marah. Jadi di sini bukan masalah onani lalu Tuhan hajar. Jadi jangan salah tafsirkan ayat. Tentu tidak baik juga kalau orang melakukan onani itu. Oke? Kemudian, namun keturunan yang dikehendaki Allah itu adalah keturunan yang kudus. Yaitu melalui pernikahan yang kudus. Maliaki 2:15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu?
keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Karena suami yang tidak beriman 1 Korintus 7:14, karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi di Maliaki 2:15, Tuhan menghendaki keturunan yang dihasilkan itu adalah keturunan yang ilahi. Berarti anak yang dihasilkan itu adalah anak dari pernikahan yang kudus. Jangan sampai menjadi anak-anak cemar, artinya menghasilkan keturunan bukan melalui pernikahan yang sah. Oke, satu sudah kita selesaikan. Lalu yang kedua, kebahagiaan. Untuk apa kita menikah? Demi memperoleh kebahagiaan hidup. Hidup manusia di dunia itu sangat singkat dan penuh penderitaan. Sangat singkat dan penuh penderitaan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa adalah pengalaman hidup dia. Ketika hidup manusia, maka mengalami banyak sekali penderitaan, banyak sekali kesulitan, dan juga cepat berlalu. Kita coba lihat gambaran hidup manusia yang dikatakan Musa. Hidup kami 70 kalau kuat 80 tahun. Ini adalah gambaran bahwa hidup manusia itu sangat-sangat singkat. Sehari lewat sehari itu tidak terasa oleh kita. Saya ingat betul, kami berhenti ibadah waktu gara-gara corona itu minggu yang kedua di bulan Maret tahun 2020. Tidak terasa TikTok waktu berjalan, sekarang sudah bulan Agustus tahun 2021. Padahal virus corona itu sudah mulai menyerang di bulan September 2019. Kenapa kami berhenti ibadah? Karena di bulan Maret virus corona itu sudah cukup banyak di Indonesia, maka disuruh stop dulu oleh pemerintah daerah. Dan sampai hari ini berarti virus corona sudah hampir 2 tahun. Karena bulan September 2019 sudah ada. Dan sampai hari ini bulan Agustus 1 bulan lagi. Berarti virus corona, pandemi corona sudah menyerang dunia 2 tahun. Tidak terasa oleh kita. Ketika lagi heboh-hebohnya virus, kita geger goncang. Waduh gimana. Tapi tidak terasa oleh kita, lewat juga hampir 2 tahun, betul? Kita lihat 1 Petrus 1:24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya adalah seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Petrus menggunakan bunga. Dan yang namanya bunga itu mewakili 2 kondisi, itu gambaran hidup manusia. 2 kondisi. Bunga itu mewakili suka dan bunga itu mewakili duka. Bunga itu mewakili kondisi hati suka, misalnya waktu Anda pacaran, Anda kasih bunga, betul? Satu kali ada anak pemuda-pemudi, hanya gara-gara bunga pun bisa berantem tuh pemuda-pemudi. Ceritanya begini, seorang pemuda memberikan bunga plastik kepada pacarnya yang berulang tahun. Bunga plastik. Dan begitu mendapatkan bunga plastik, pacarnya marah. Langsung bunga itu dibanting. Akhirnya berantem tuh 2 anak muda ini. Yang satu punya alasan ini, yang satu punya alasan ini. Sampailah mereka konsultasi dengan saya. Nah yang perempuan ini lebih galak rupanya. Dia ngomong, Pak Pendeta, masa di hari ulang tahun saya, pacar saya kasih bunga plastik. Dia berarti cintanya itu palsu seperti plastik dong. Oke? Cintanya palsu kayak plastik. Makanya aku marah. Lalu yang laki-lakinya berkata, bukan itu maksud saya Pak Pendeta. Aku kasih bunga plastik. Memang aku akui di hari ulang tahun dia. Tapi maksud saya itu adalah cinta kita mekar dan tidak akan pernah layu seperti bunga ini. Nah, yang salah siapa nih? Filosofi mana yang benar? Pusing, betul nggak? Jadi kadang-kala dalam pernikahan pun yang ini menurut dia benar, yang itu menurut dia benar. Maka berantem terus. Jadi salah paham. Mana yang benar? Yang laki-laki mengatakan, saya kasih bunga plastik supaya cinta kami tidak layu. Yang satunya beda. Nah itulah.
Bunga mewakili kondisi sukacita. Ketika engkau bangun usaha, peresmian, atau waktu pernikahan lah, orang kasih karangan bunga. Tapi bukan itu, bunga juga mewakili duka cita. Ketika ada perkabungan, bunga juga kita kirim. Artinya hidup manusia seperti bunga itu, suka duka terus silih berganti. Tapi hidup manusia itu sangat-sangat singkat. Lalu Ayub berkata seperti seorang pelari. Ayub 9 ayat 25, hari-hariku berlari lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Nggak ada bahagianya, karena waktu cepat berlalu. Nah, kalau engkau ingin bahagia, harus melakukan apa? Dan Tuhan memberikan salah satu wujud kebahagiaan itu adalah punya pasangan hidup. Kita lihat seorang pelari. Maksud pelari itu adalah ada dua garis utama yang harus dilewati oleh seorang pelari. Garis start dan garis finish. Garis start itu artinya, start dan finish. Garis start itu artinya waktu itu kita dilahirkan. Dan garis finish itu artinya waktu itu kita sudah meninggal. Kita lahir, suatu saat pasti meninggal. Dan di tengah kelahiran dan kematian itu, di tengah-tengah kita menjalani kehidupan dalam suka dan duka, Tuhan memberikan seorang penolong kepada kita, tujuannya agar kita mendapatkan sebuah kebahagiaan di tengah penderitaan. Selain menderita, juga sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 1-3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih lelah di bawah matahari? Pengkhotbah mengatakan sia-sia-sia. Jadi kalau Anda baca di dalam kitab pengkhotbah itu puluhan kali kata sia-sia atau kesia-siaan. Walaupun pengkhotbah itu hanya terdiri dari 12 pasal. Berarti setiap pasal itu ada beberapa kali kata sia-sia. Oh, hidup manusia sungguh sia-sia ya. Setelah mati, bukan berarti habis berkah. Setelah mati manusia masih harus menghadapi penghakiman Allah. Jadi bukan selesai loh Anda. Coba lihat tentang skema hidup yang dikatakan oleh Nabi Musa. Dari hidup manusia itu seperti garis. Anda, siapapun Anda tidak bisa hilangi. Tadi saya sudah katakan hidup manusia itu seperti seorang pelari. Ada garis. Dan garis itu dimulai dari start dan diakhiri dengan finish. Dan garis start itu adalah kelahiran, garis finish itu adalah kematian. Siapapun juga Anda akan melewati garis ini. Jadi kelahiran adalah awal perjalanan menuju ke kematian. Demikianlah yang dikatakan oleh seorang filsuf dari Jerman namanya Martin Heidegger. Dia berkata, kelahiran adalah awal perjalanan menuju kematian. Nah, dari kelahiran sampai kematian kita isi kehidupan kita. Walaupun tadi sudah dikatakan penuh dengan suka dan duka. Dan setelah mati bukan habis perkara. Jadi Anda jangan beranggapan setelah mati beres. Tidak. Setelah mati hanya ada 2 tempat yang akan dituju. Kalau tidak sorga, ya neraka. Nggak ada tempat ketiga. Oke. Ini orang masuk sorga enggak. Masuk neraka juga enggak. Lalu di mana? Ke tempat ketiga. Nah, istilahnya begini nih. Yang tadi kan sudah dikatakan menikah bukan dosa, tidak menikah juga bukan dosa. Nah, kalau gebencong gimana? Mereka menikah memang bukan dosa, tapi kalau sama bencong gimana? Siapa tahu ada dunia ketiga khusus untuk LGBT. Tuhan tidak sediakan dunia ketiga untuk LGBT. Hanya ada 2 tempat. Kalau enggak sorga, neraka. Kalau engkau ingin sorga, turuti firman. Kalau engkau tidak turuti firman, engkau dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu LGBT. Ada enggak firman yang menjamin untuk mereka? Kalau tidak, itu bahaya sekali. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Setelah mati bukan habis perkara, tapi kita masih harus menghadapi penghakiman. Itu dia. Berarti bukan selesai loh. Jangan sampai hidup kita di dunia ini sudah mengalami penderitaan. Kalau setelah engkau mati tidak masuk sorga, engkau gagal dalam penghakiman, artinya engkau mengalami double penderitaan. Kita lihat, kenapa saya katakan double penderitaan? Selama hidup di dunia kita menderita. Yang menikah menderita, yang tidak menikah juga menderita. Jangan beranggapan engkau tidak menikah lalu engkau bebas dari penderitaan. Enggak juga.
Ada penderitaan bagi orang yang tidak menikah. Misalnya kesepian, kekosongan, lalu Anda sakit, tidak ada yang merawat, dan sebagainya. Itu juga bagian dari penderitaan. Lalu yang menikah juga mengalami penderitaan kalau pernikahan nggak bahagia, betul? Dan setelah mati ternyata juga tidak masuk surga, artinya double penderitaan. Engkau mengalami penderitaan di bumi itu hanya sementara. Tapi kalau engkau mengalami penderitaan setelah kematian, itu penderitaan kekal. Itu bahaya sekali. Jangan sampai engkau mengalami penderitaan di kematian. Salah satu cara Tuhan memberikan kebahagiaan itu adalah engkau memiliki pasangan hidup yang engkau dapatkan, dilegalkan lewat pernikahan. Itu adalah teman dalam suka dan duka. Kita lihat teman suka dan duka. Orang yang paling dekat dengan engkau adalah pasangan hidupmu. Orang lain tidak bisa tidur seranjang dengan Anda, tapi pasangan hidupmu bisa tidur seranjang dengan Anda. Engkau mungkin berkata, lah saya tidur sama orang tua saya, boleh seranjang kok. Waktu kau kecil, boleh. Tapi kalau kamu sudah umur 15 tahun ke atas, engkau masih tidur seranjang dengan orang tuamu, itu nggak bagus. Siapa yang paling dekat dengan Anda? Hanya pasangan hidupmu. Dekatnya seberapa dekat? Bukan hanya dekat, intim, bahkan hubungan intim. Hanya pasangan hidupmu, betul? Orang yang boleh buka baju Anda selain Anda adalah pasangan baju hidup Anda. Betul nggak? Orang yang paling mengerti engkau. Jadi, siapa yang mengerti pasangan engkau selain pasangan hidupmu yang selalu berada bersama dengan engkau? Wajah engkau berubah sedikit aja dia sudah tahu. Kalau orang lain yang nggak tahu, mendampingimu sampai akhir. Jadi akan menjadi teman pewaris kerajaan sorga, mendampingi engkau dalam suka dan duka. 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan di sini. Hormatilah mereka sebagai teman. Artinya, engkau menikah, berarti engkau punya seorang teman. Kalau yang tidak mau nikah, bukan berarti tidak punya teman. Nah, teman yang dimaksudkan ini adalah teman dalam suka dan duka. Kalau teman-teman biasa itu belum tentu suka dan duka. Ketika engkau sukses, ketika engkau jaya, banyak teman yang mencari dan datang kepadamu. Tapi ketika engkau gagal, satu demi satu teman itu pergi. Apalagi ketika engkau banyak utang, pada kabur semua. Kenapa? Karena takut dipinjami. Itu teman. Tapi pasangan hidupmu tidak. Walaupun engkau banyak utang, dia membantu engkau untuk melunasi utang itu, bekerja bersama Anda agar engkau mendapatkan kekuatan untuk membereskan utangmu. Dan orang itu bukan hanya suka dan duka di dunia, tapi menjadi teman pewaris kasih karunia. Artinya yang akan bersama dengan engkau berjalan menuju pada kehidupan. Demi kebahagiaan, Allah menciptakan seorang pendamping bagi manusia. Kejadian 2:18 tadi kita sudah baca. Tidak baik manusia seorang diri. Lalu ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang, tetapi baginya sendiri tidak mencapai penolong yang sepandang. Perhatikan kata dua, kata penolong. Artinya, ketika engkau punya pasangan hidup, engkau punya penolong yang akan membantu masalahmu, yang akan membantu kesulitanmu, yang akan memberikan kekuatan, menghibur engkau ketika engkau mengalami kesedihan, kesusahan dan sebagainya. Penolong. Kalau engkau tidak menikah, engkau tidak punya penolong. Nah, itu saja. Mewujudkan kebahagiaan. Orang Chinese itu suka dengan angka hoki. Angka hoki itu apa? 888, 99. Nah, ternyata dalam hal pernikahan itu Raja Salomo menggunakan istilah pasal ini juga unik. Hasil terjemahan bahasa Indonesia, Pengkhotbah 9:9 artinya 99. Kalau bahasa Mandarin dibaca 99 ciu-ciu atau bahasa kayak kiu-kiu. Artinya apa? Abadi, kekal. Ya mudah-mudahan pernikahan kita juga abadi dan kekal. Pengkhotbah 9:9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Perhatikan kalimat ini. Nikmati hidup
Oke, nikmati hidup. Artinya apa? Hidup ini harus dinikmati. Tentu kenikmatan ini akan terasa lengkap ketika engkau mempunyai seorang yang mendampingi, yang bisa selalu bersama-sama dengan engkau dalam suka dan duka. Nah, kebahagiaan itu adalah impian setiap orang. Namun kebahagiaan itu tidak datang dengan sendiri, tidak terjadi dengan sendiri, tapi kebahagiaan itu hasil perjuangan sepasang suami istri. Karena itu nikmati kebahagiaan bersama istrimu. Selain sebagai teman suka dan dalam duka, pasangan hidup juga menjadi penolong menjadi seorang teman perjalanan ke sorga. Artinya pernikahan itu berdampak sangat besar terhadap imanmu. Sangat besar terhadap pertumbuhan imanmu, hubungan engkau dengan Tuhan, kerohanianmu. Kalau pernikahanmu tidak bahagia, imanmu juga akan turut dipertaruhkan. Karena itu jangan sembarang mencari pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang sesuai dengan maunya Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Lalu teman pewaris perjalanan ke sorga. Lihat kembali ayat ini sudah saya bacakan tadi. Perhatikan yang saya berikan garis bawah dan ganti warna, teman pewaris kasih karunia. Alangkah indahnya jika ada seseorang yang bukan hanya mendampingi engkau di dunia, tapi juga bersama-sama engkau sampai di sorga. Oke? Yang ketiga. Yang ketiga. Tujuan pernikahan untuk masalah biologis. Bapak Ibu yang saya kasih, adalah wajar dan normal. Kalau seorang pria maupun seorang wanita dalam usia tertentu tertarik kepada lawan jenis, itu wajar dan normal. Tapi kalau dia tertariknya kepada sejenis, nah itu tidak wajar dan tidak normal. Pasti keplesetnya ke LGBT. Nafsu biologis itu adalah ciptaan Tuhan. Artinya biologis itu bukan sesuatu yang kotor. Nah, yang membuat biologis itu kotor itu adalah manusianya yang salah memanfaatkan biologis. Biologis itu seperti sebuah pedang. Masalahnya itu pedang di tangan siapa pedang itu atau pisau itu. Kalau pisau itu di tangan seorang ibu rumah tangga, pisau itu sangat bermanfaat untuk potong sayur, potong daging, ngupas gua untuk kebutuhan dapur. Betul? Tapi kalau pisau itu di tangan seorang penjahat, maka pisau itu jadi masalah, jadi senjata untuk lakukan kekerasan, untuk membunuh orang atau melukai orang. Jadi biologis itu ya seperti pisau. Kemana engkau memanfaatkan pisau itu? Kemana engkau fungsikan pisau itu? Bisa tujuan baik atau tujuan jahat. Demikian pula biologi atau seks. Kalau tujuannya untuk kebahagiaan pernikahan, oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk hanya sekedar memuaskan keinginan daging, nah itu sudah menjurus pada hal yang tidak baik. Artinya tergantung pisau atau seks itu di tangan siapa. Jadi ada istilah pornografi karena kesalahan memanfaatkan tujuan seks itu. Oke. Manusia diciptakan Allah dilengkapi dengan nafsu birahi. Salah satunya manfaatnya adalah untuk berkembang biak. Lihat Kejadian pasal 3:16. Berfirmanlah firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatikan katanya, engkau akan berahi kepada suamimu. Artinya Hawa itu nggak bisa kuasai nafsu birahi, tetap dia ingin dapatkan hubungan fisik dengan Adam. Demikian pula Adam dengan Hawa. Artinya biologis itu adalah hal yang wajar diciptakan oleh Allah yang Maha Kudus. Tinggal masalah adalah penyaluran biologis itu harus melalui pasangan yang sudah legal atau sudah menikah denganmu. Seiring dengan pertumbuhan fisik, hormon dalam tubuh seorang yang normal, apakah itu pria dan wanita, adalah hal yang wajar. Karena itu pada usia tertentu pria ataupun wanita tertarik kepada lawan jenis. Biasa. Tapi kalau gambar ini masih balita, masih umur 1-2 tahun, sudah punya biologis, bisa cium-ciuman. Nah itu jadi masalah. Artinya terlalu dini, terlalu cepat matang. Kebutuhan akan biologis itu adalah hal yang wajar. Karena seks itu adalah ciptaan dari Allah yang Maha Kudus. Namun seks itu bisa dikendalikan, harus dikendalikan dan disalurkan secara wajar juga, yaitu melalui pernikahan kudus. Kebutuhan saya, oke, nggak ada apa-apa. Lihat,
1 Timotius 5 ayat 11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin lagi. Jadi waktu itu Paulus suruh daftar janda-janda karena janda-janda akan mendapatkan tunjangan kebutuhan dari gereja. Tapi ada aturan, janda-janda berumur berapa? Paling tidak umur 60 ke atas. Tapi kalau janda-janda muda, walaupun dia sudah janda yang dimaksudkan bisa saja itu janda meninggal, oke? Boleh saja. Tapi Paulus katakan mereka lebih baik menikah lagi. Karena apa? Mereka ada kebutuhan biologis. Sedangkan yang umur 60 tahun ke atas biologis atau kebutuhan seks itu kan sudah menurun. Dia sudah bisa kuasai diri. Tapi kalau yang masih muda-muda, janda-janda, lebih baik suruh kawin. Janda muda. Oke. Satu kali waktu kami sekolah teologi, biasa kan kami sebelum makan kami doa bersama-sama. Nah kami punya rekan kerja, satu kali dia berdoa yang membuat kami akhirnya nggak konsentrasi dalam doa. Doanya itu sebenarnya tidak salah, tapi cuman waktu dia ucapkan jadi masalah. Begini dia doakan, Tuhan Engkau berkati fakir miskin dan juga janda-janda muda supaya mereka juga mendapatkan makanan. Nah itu jadi masalah. Gue ngapain lagi doa makan ingatnya janda muda gitu loh. Kalau hanya sebut janda-janda wajar, janda muda. Makanya Paulus katakan janda muda birahinya masih tinggi, lebih baik mereka kawin. Oke. Jadi artinya salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk kebutuhan biologis. Jangan sampai biologis ini menguasai Anda. Menguasai nafsu biologis itu tidak mudah yang Anda bayangkan. Kenapa saya katakan menguasai biologis tidak semudah yang Anda bayangkan? Karena itu iblis akan memanfaatkan biologis untuk menjatuhkan manusia. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab jatuh karena biologis. Daud jatuh karena biologis. Lagi tentara berperang, dia ngintip Batsheba mandi. Setelah ngintip hal lihat oke lah. Tapi dia kepingin, ini wanita cantik, montok lagi, putih kulitnya. Udah, saya kan raja, berhak menyuruh siapapun datang. Datanglah Batsheba. Akhirnya Daud tidur dengan Batsheba. Ini kan di mata Tuhan berzina, mata tidak berhasil dikuasai. Jika menguasai biologis itu mudah, tidak ada yang namanya kejahatan seks, perkosaan, pelecehan, perselingkuhan. Tidak ada. Karena mudah dikuasai. Nah, apakah para pemerkosa itu tidak tahu? Hanya gara-gara melampiaskan kebutuhan, berapa lama sih untuk menyalurkan kebutuhan biologis? 1 jam? Banyak yang hanya 5 menit selesai, betul? Tapi kalau ketangkap dia di penjara 15 tahun, 20 tahun, betul nggak? Mana sih ada orang yang kalau bisa kuasai nafsu biologis hanya nikmat 5 menit tapi sengsaranya puluhan tahun. Ada nggak yang mau tukar seperti itu? Terlalu mahal. Tapi kenapa masih banyak perkosaan, pelecehan, seks, perselingkuhan? Karena menguasai biologis tidak semudah yang Anda bayangkan. Makanya kepada anak muda yang dengarkan khotbah saya, Anda masih muda, biologis Anda masih tinggi. Kalau Anda tidak bisa kuasai, menikahlah. Jadi yang tadi mengatakan tidak mau menikah, renungkan. Kalau Anda bisa kuasai biologis, oke saja. Tapi kalau engkau tidak bisa kuasai biologis, maka lebih baik Anda menikah daripada Anda jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau Anda salurkan biologis kepada pasangan hidupmu yang sudah sahnya jadi istri atau suami, bukan dosa. Tapi engkau lampiaskan kepada orang lain, jadi dosa. Makanya kalau engkau tidak berkuasa atas biologis, menikahlah. Karena biologis manusia itu ada 3 level, low, medium, dan high. Kalau yang low, engkau ambil keputusan tidak mau menikah, oke, silakan karena engkau sanggup kuasai. Tapi kalau yang high, engkau tidak menikah, engkau lihat apa yang dikatakan Paulus 1 Korintus 7:9. Tetapi jikalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Hawa nafsu bisa menghanguskan engkau, maka lebih baik engkau menikahlah. Hari ini kita sudah belajar bahwa 3 tujuan pernikahan. Dan tujuan yang terakhir adalah masalah biologis. Jangan sampai kita terjebak tidak sanggup menguasai biologis tapi juga enggak mau menikah dan akhirnya engkau uring-uringan. Lihat apa yang dikatakan Paulus di sini. Tujuan ketiga kenapa harus menikah? 1 Korintus 7 ayat 1-2. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik kalau laki-laki, kalau ia tidak kawin.
Kalian tulis kepadaku, kayaknya jemaat Korintus sudah bertanya kepada Paulus, Om Paulus, apakah menikah itu harus atau enggak? Kalau kami tidak menikah dosa enggak? Nah Paulus jawab, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Kalau kalian bisa kuasai nafsu, oke, silakan nggak mau menikah. Tapi kalau kalian tidak bisa kuasai nafsu, menikahlah. Bukan hanya satu kali Paulus katakan itu, Paulus juga katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau tidak mengenal Allah, tidak mengenal istilah dosa seksual, tapi kalau engkau mengenal Allah, engkau harus tahu dosa seksual, dosa perzinahan itu hukumannya sangat berat, karena orang yang berzina itu akan dihukum oleh Allah, akan menghalami oleh api neraka. Karena itu, lakukanlah tugas. Kalau memang engkau tidak kuat, engkau lebih baik menikahlah. Dan setelah engkau menikah, suami istri harus memenuhi kewajiban terhadap pasangannya dalam hal biologis. Suka atau tidak suka, walaupun engkau marah dengan pasanganmu, tapi engkau punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis pasanganmu. Karena perzinahan itu adalah dosa yang sangat berat. Anda bisa baca di Keluaran pasal 20 ayat 14, Imamat 20-10, Bilangan 25 ayat 1-9, atau hukuman berat bagi perzina 1 Korintus 6 ayat 9-10, atau Ibrani 13 ayat 4, orang yang tidak menghormati pernikahan akan dihukum oleh Allah, termasuk pezina. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 alasan kenapa harus menikah. Oke, yang pertama menghasilkan keturunan yang kudus, yang kedua untuk memperoleh kebahagiaan, dan yang ketiga untuk penyaluran biologis. Tuhan Yesus berkati, kita tundukkan kepala. Tuhan kami yang hidup, juru selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar hari ini. Hari ini kami dicerahkan, kami dibukakan tentang pernikahan. Hari ini kami belajar ternyata pernikahan itu bukan perintah, bukan paksaan lagi. Dan hari ini kami bebas memilih menikah atau tidak menikah. Tapi bagi mereka yang memilih untuk tidak menikah, apabila mereka bisa menguasai kebutuhan biologis dan hidup bisa bahagia tanpa pasangan, dan dia tidak ingin punya keturunan, maka pilihan baiknya adalah tidak menikah. Namun bagi mereka yang ingin punya anak, ingin punya generasi penerus, dan ingin memperoleh kebahagiaan dan juga penyaluran biologis, maka mereka harus menikah. Itu pilihan di tangan masing-masing. Tapi apapun pilihan yang diambil oleh pemuda maupun pemudi, kami berdoa, jadilah kehendak-Mu agar hidup mereka untuk kemuliaan Engkau, menikah untuk kemuliaan Engkau, tidak menikah juga untuk memuliakan Engkau. Terima kasih atas kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta T. Chingwa. Mari Pak Pendeta, saya persilahkan. Shalom, terima kasih Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah melayani firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Pengumuman 1, COVID-19 memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain ekonomi, kesehatan, dan sosial. Di masa sulit ini diharapkan seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan walaupun lewat online. 2. Mengingat dampak pernikahan itu sangat besar dalam kehidupan jasmani dan rohani setiap jemaat, dan masalah perkawinan yang begitu kacau di akhir zaman, maka ibadah live streaming setiap minggu Pendeta Nathan mengupas tema perkawinan secara berseri. Minggu depan, judul yang akan dikupas adalah legalitas pernikahan. 3. Kelas pengajaran via Zoom setiap hari Senin, 5 kali pertemuan
dengan topik Kitab Kehidupan. Peserta mencapai ada sekitar 100 orang dan diikuti sekitar 20 pendeta. Bagi yang tertarik ikut pelajaran ini bisa langsung bergabung dalam Zoom setiap hari Senin jam 19 dengan ID 6868686969 password community. Senin ini akan dikupas topik bagaimana namamu tercatat dalam kitab kehidupan. 4. Sinode kita, Gereja Yesus Kristus Allah Esa GYAE akan membuka link YouTube yang khusus memuat pengajaran-pengajaran doktrin dengan nama Sinode GYAE. Topik pengajaran pertama yang akan dimuat adalah sakramen pembasuhan kaki yang terdiri dari 5 sesi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah melalui online. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Pak Bong Jijung stroke, Bapak Pendeta Nathan dirawat di rumah. Bapak Pendeta Stefanus ginjal dan stroke. Ko Ameng asam lambung. Ibu Nagawati kesehatannya. Ibu Fani kanker, Mama Kowindi, Bapak Yunto Hartolo, paru-paru, Pak Felix. Tuhan, kami memohon kepada Engkau Tuhan, tolong mereka, pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sudah sembuh dari COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Lindungi negara NKRI ini Tuhan, dari pemberontak-pemberontakan dari dalam maupun dari luar. Kami juga berdoa untuk pembelian gereja ibadah GCC Tuhan. Kami berdoa untuk pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri agar dilancarkan semua. Kiranya doa-doa kami ini Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dan juga para muda-mudi, kita sudah mendengarkan doa dan pengumuman. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Sukacita, damai sejahtera, kemuliaan kekal, dan kekayaan yang akan Tuhan limpahkan di dalam keluargamu masing-masing. Karena Dia adalah sumber segala-galanya. Dia akan memberkati ekonomimu, memberkati kesehatanmu, memberkati keamananmu, dan juga memberkati pernikahanmu, memberkati usahamu, pendidikanmu. Tuhan ingin hadir di tengah-tengah keluargamu dan memberikan sukacita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri dengan naikkan pujian Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, karena cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya, ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah memberkati firman-Nya, pada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Anak-anak muda dan juga para orang-orang tua yang sudah mendengarkan kebenaran firman hari ini, minggu depan kita masih bahas topik yang sama, yaitu tentang pernikahan. Karena saya ingin bahwa orang Kristen memahami pernikahan itu dengan baik, sehingga pernikahan yang dijalani adalah pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Apalagi pernikahan di akhir zaman akan mengalami goncangan yang sangat besar, maka perlu mendapat tuntunan firman. Sampai bertemu minggu depan.